أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kenikmatan yang abadi adalah yaitu ketika seorang hamba bisa merasakan manisnya ketika dia beribadah bermunajat menghadap Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba tidak bisa merasakan manisnya, nikmatnya di dalam beribadah, maka hakikatnya mereka adalah orang-orang yang sedang disiksa oleh Allah wal iyad billah. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sama-sama kita bersyukur atas nikmat manisnya, atas nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk bagi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada seluruh keluarganya yang mulia, kepada seluruh para sahabatnya, dan kepada seluruh para pengikutnya ila qiyamis saah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kita di khutbah kali ini yaitu shadaqatun jariyah, yaitu bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang paling mulia yaitu ketika seorang hamba menginfakkan sebagian hartanya, yang mereka selalu rutin bersedekah untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana besarnya keutamaan orang-orang yang bersedekah. Salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." Apabila kalian, kata Allah, apabila kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, artinya orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yudha'ifhu lakum, niscaya Allah akan melipat gandakan balasannya untuk orang-orang yang bersedekah. Wallahu syakurun halim. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun dan Allah Maha Pembalas jasa. Kemudian di dalam ayat yang lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanah?" Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, niscaya Allah akan menggantinya dengan balasan yang berlipat ganda. Dan masih banyak di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan tentang qardan hasanan, yaitu pinjaman yang baik. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang semangat bersedekah,
Dan Allah menyebut sedekah di dalam Al-Quran ataupun infak yaitu dengan istilah qardan hasanan, yaitu pinjaman yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan seakan-akan dia sedang meminjam dari hamba-hambanya. Allah menyebutnya dengan qardan hasanan. Allah seakan-akan sedang meminjam dari hamba-hambanya. Artinya ma'asyar muslimina ibadallah, siapa saja yang mengeluarkan sedekahnya, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, pasti Allah akan menggantinya. Dan kita tahu bahwasannya kalau seandainya ada seorang kaya raya yang meminjam dari kita harta, tentu dia akan mengembalikannya. Pasti dia akan mengembalikannya. Dan bagaimana lagi apabila Allah yang meminjamkan kepada kita, dan bagaimana lagi kalau seandainya yang meminjamkan harta kepada kita dia adalah Allah yang Maha Kaya. Intuqidullaha qardan hasana fayudha'ifu lakum ad'afan katsira wa yaghfir lakum. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersedekah maka Allah menjanjikan untuk diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga pernah menyebutkan, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Katakanlah, sesungguhnya dialah Tuhanku Allah, dialah yang melapangkan rezeki untuk hamba-hambanya, dialah yang menyempitkan rezeki untuk hamba-hambanya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Dan apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian sedekahkan, fa huwa yukhlifuhu, pasti Allah akan menggantinya. Ma'asyarul muslimin ibadallah, ada beberapa ciri, beberapa sifat qardan hasanan. Apabila kita ingin sedekah kita tidak bernilai sia-sia, apabila kita ingin setiap sedekah yang kita keluarkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yang kemudian sedekah kita bisa menyelamatkan kita di akhirat, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan harus memenuhi beberapa sifat sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, yaitu salah satu sifat yang paling utama, sedekah yang mendatangkan pahala yang berlipat ganda, sedekah yang bisa menyelamatkan seorang hamba di akhirat, sedekah yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Yang pertama, hendaknya seorang hamba ketika bersedekah dia keluarkan sedekahnya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedekah bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena kepentingan dunia, tapi dia bersedekah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mengeluarkan sedekahnya, maka sama saja dia sedang meminjamkan hartanya kepada Allah, yang kemudian Allah pasti akan menggantikan sedekahnya di akhirat. Kemudian ciri lainnya, ciri ataupun sifat-sifat qardan hasan, sedekah yang dilipat-gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan seorang hamba selamat di akhirat. Di antara ciri tersebut yaitu hendaknya seorang hamba mengeluarkan sedekahnya dari hartanya yang halal. Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah tidak akan pernah menerima kecuali dari yang baik-baik, kecuali dari yang halal. Kemudian di antara ciri sifat qardan hasanan, sedekah jariyah, hendaknya seorang hamba mengeluarkan sedekahnya dari hartanya yang baik-baik, bukan harta yang buruk-buruk. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu mimma razaqnakum, anfiqu mimma kasabtum, anfiqu min thayyibati mimma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian infakkan sebagian dari harta-harta kalian yang baik-baik, wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kalian memilih harta yang buruk-buruk yang kemudian kalian sedekahkan. Walastum biakhidhihi illa antum bidufihi. Janganlah kalian, kata Allah, memilih harta yang buruk-buruk kemudian kalian sedekahkan. Bahkan harta yang buruk itu tidak ingin kalian ambil. Walastum biakhidhihi illa antum bidufihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah sesungguhnya
Allah Maha Kaya dan sesungguhnya Allah Maha Terpuji. Kemudian ma'asyiral muslimin ibadallah, di antara ciri dan sifat harta yang menjadi di antara ciri sifat qardan hasanan, sedekah yang mendatangkan kebaikan dan keuntungan di dunia dan di akhirat, yaitu hendaknya seorang hamba bersedekah dan dia berusaha untuk menyembunyikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tubdu sadaqati fa ni'mah wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau seandainya kalian nampakkan sedekah kalian, itu sangatlah baik. Wa in tukhfuha, tapi kalau seandainya kalian sembunyikan sedekah-sedekah kalian, itu jauh lebih baik. Wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Sedekah yang kalian sembunyikan itu nilainya jauh lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Apabila kalian bersedekah yang kemudian kalian sembunyikan, Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Kemudian ma'asyiral muslimin ibadallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam hadisnya yang mulia bahwasannya sedekah akan menjadikan seorang hamba akan mendapatkan naungan di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna kullu imri'in tahta sadaqatihi yaumal qiyamah. Kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah." Sesungguhnya setiap hamba di akhirat mereka akan dinaungi oleh sedekah-sedekahnya. Maka orang-orang yang bersedekah mereka akan dinaungi oleh Allah di akhirat. Mereka akan mendapatkan cahaya yang terang benderang di alam barzakh. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Mereka adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Inna sadaqah tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang tersembunyi akan mereda kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu yang ciri dan sifat qardan hasanan, hendaknya seorang hamba ketika dia bersedekah dia tidak menyakiti dan tidak mengungkit-ungkit pemberiannya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghapus pahala-pahala sedekah kalian bil manni wal adha, yaitu dengan cara menyakiti, mengungkit-ungkit dan menyakiti orang-orang yang kalian berikan sedekah kepadanya. Maka siapa saja yang ingin pahalanya berlipat ganda untuk hamba-hamba Allah yang ingin mendapat pahala yang berlipat ganda, yang ingin semua dosanya dihapus oleh Allah, yang dia menginginkan keselamatan di akhirat, hendaknya mereka selalu bersemangat untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli astaghfirullah wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama pernah menyebutkan bahwa ada satu penyakit yang keji, penyakit yang sangat buruk yang menimpa sebagian di antara kaum muslimin, yaitu penyakit tersebut bernama pelit atau bakhil. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam Al-Qur'an bahwa orang yang pelit mereka adalah orang-orang yang perbuatannya adalah perbuatan keji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim." Sesungguhnya syaitan menjanjikan kalian, menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian untuk berbuat keji. Wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Sedangkan Allah menjanjikan kalian ampunan
dan karunia. Wallahu wasi'un alim. Para ulama menyebutkan bahwa al-fahishah, syaitan mengajak manusia untuk berbuat keji. Kata para ulama tafsir bahwa perbuatan keji yang oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang pelit dengan hartanya, orang-orang yang malas berat untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat yang keji, wal'iyadu billah. Maka ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedekah tentunya semua yang kita miliki, semua harta rezeki yang kita dapatkan tidak ada tanpa terkecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Hendaklah kalian menginfakkan sebagian dari apa yang kami berikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang yang pelit disebut orang-orang yang keji oleh Allah? Maka para ulama menyebutkan karena mereka adalah orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah, dan Allah hanya menyuruhnya untuk berinfak dengan yang sedikit. Kalian berinfak 10% sekalipun atau 20% sekalipun, Allah pasti akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, itu kata Allah seperti satu biji ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap satu bulir itu akan menumbuhkan 100, maka jumlahnya adalah 700 kali lipat. Artinya ma'asyarul muslimin ibadallah, terlalu banyak janji dan balasan untuk orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ketahui ma'asyarul ibadallah, orang-orang yang bersedekah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya orang-orang akan dijauhkan dari keburukan Allah. Orang-orang yang rajin bersedekah, semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka bersedekah adalah orang-orang yang kuburannya penuh dengan cahaya, yang di padang mahsyar mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di akhirat Allah tidak akan pernah murka dan besar peluangnya untuk selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ma'asyarul muslimin ibadallah, ternyata para ulama menyebutkan bahwasannya pahala dan balasan yang disiapkan oleh Allah bukan hanya di akhirat, tapi orang-orang yang rajin bersedekah, Allah akan memberikan janji balasan langsung di dunia. Orang-orang yang rajin bersedekah di dunia, Allah segerakan balasannya, kata Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun mimman." Sesungguhnya sedekah tidaklah mengurangi harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun mimman." Sesungguhnya sedekah tidak pernah mengurangi harta. Para ulama menjelaskan maksud hadis ini artinya siapa saja yang bersedekah pasti hartanya bertambah. Siapa yang rajin bersedekah pasti hartanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang pelit, yang selalu menahan hartanya, justru rezekinya dan hartanya selalu dikurangi oleh Allah ataupun tidak berkah, waliyadzubillah. Maka di antara ganjaran pahala sedekah yang dijanjikan, kata Nabi SAW, siapa saja yang bersedekah pasti hartanya bertambah, selama ketika seorang hamba mengeluarkan sedekahnya memenuhi sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Hendaknya seorang hamba ikhlas dari harta yang halal, dari harta yang baik. Kalau bisa dia keluarkan sedekahnya sebanyak-banyaknya, dan kalau bisa dia keluarkan sedekahnya dalam keadaan tersembunyi, besar peluangnya untuk dia mendapatkan balasan di dunia dan balasan di akhirat. Tidak ada sejarahnya orang-orang yang rajin bersedekah yang kemudian mereka miskin.
Bahkan seorang ulama mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan orang yang rajin bersedekah dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, banyak kita saksikan orang-orang yang rajin bersedekah justru semakin bertambah rizkinya. Apalagi orang-orang yang sedekahnya rutin, yang jumlahnya banyak, bahkan dia sembunyikan dan dia tidak ingin ditenarkan. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak pernah berkurang hartanya, selalu hartanya melimpah. Dan semua kita bisa saksikan, ma'asyarul muslimin ibadallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Kalau seandainya kalian berbuat baik, bersedekah, maka kebaikan itu akan kembali untuk diri kalian. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Barang siapa yang bakhil, yang pelit, sama saja dia pelit terhadap dirinya sendiri. Orang-orang yang berbuat baik, hakikatnya kebaikan akan dia dapatkan untuk dirinya. Orang-orang yang bersedekah, hakikatnya manfaatnya akan dia dapatkan untuk dirinya. Sebaliknya orang-orang yang pelit, mereka adalah orang-orang yang patut dikasihani, yang justru mereka jauh dari jaminan Allah dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.